mempresentasikan tentang tugas kita, yaitu resume IPS yang berjudul tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sebelumnya kita akan perkenalkan kelompok kita masing-masing. Nah, perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Nama saya Busrul Karim. Nama saya Sabrina. Nah, lanjut kita ke penjelasan. Kita akan lanjut ke penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita lanjut penjelasan. Kalian tahu gak sih, pada awal abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Nah, bangsa Indonesia telah menumbuhkan identitasnya kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Nah, paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana dan perjuangan yang sangat kuat. Nah, kita lanjut. Nah, berapa banyak sih latar belakangnya munculnya nasionalisme? Yang pertama yaitu peluasan pendidikan. Yang kedua yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat yaitu perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Dan yang kelima adalah berkembangnya paham baru. Dan yang terakhir adalah nomor 6, yakni berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu peluasan pendidikan. Nah, pemerintah India menerapkan. Nah, sekarang kita lanjutin penjelasan yang pertama, yaitu peluasan pendidikan. Nah, pemerintah India menerapkan kebijakan politik etnis pada tahun 1901, yaitu bidang irigasi atau pengairan. Yang kedua yaitu emigrasi atau transmigrasi, dan yang terakhir adalah edukasi atau yang disebut dengan pendidikan. Nah, terdapat 3 penyelewengan dalam politik etnis, seperti yang pertama yaitu irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Yang kedua yaitu emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang sangat murah. Yang ketiga yaitu pendidikan hanya sampai tingkat rendah, hanya bertujuan untuk memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang-orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Nah, lanjut, segi positif yang paling dirasakan oleh bangsa Indonesia yaitu pendidikan, karena pendidikan adalah investasi peradaban. Nah, pendidikan meluas di Indonesia karena negara Belanda, karena Belanda itu membelaskan pendidikan untuk bangsa Indonesia yang berupa pendidikan, perpindahan, dan pengairan. Nah, pendidikan menyebabkan terjadinya transmigrasi atau yang disebut dengan irigasi. Nah, transmigrasi ini bisa menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan bangsa. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Busrul Karim. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Yang ketiga, rasa senasib penanggungan. Perluasan kekuasaan Barat Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah menunjukkan perasaan kebersamaan Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Lanjut ke nomor 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan oleh para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Berbagai organisasi menapaskan keagamaan pada awal abad ke-20. Sangat mengaruhi perkembangan kebangsaan di bangsa Indonesia. Pemerintah juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial ataupun politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Yang kelima, berkembangnya berbagai paham baru. Paham baru seperti Islamisme, nasionalisme, dan sosialisme dan demokrasi menjadi mendorong pergerakan nasional Indonesia
Paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mengaruhi berbagai organisasi penggerakan nasional Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabilillah. Halo. Lanjut ke penjelasan. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai dengan 1905 terjadinya peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa-bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Pada abad yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakannya kebangsaan. Di negara India, wilayah jajahan Inggris munculnya pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah di Filipina. Jos Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol di Tiongkok. Muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan Nih, saya mau kasih tahu bahwa organisasi pergerakan nasional Indonesia itu ada 5. 1. Budi Utomo atau BU. Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa, sekolah-sekolah kedokteran, Stovia, School to Operating Fund English Church terdapat di Batavia atau Jakarta. Pada tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi Budi Utomo atau disebut dengan BU dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendirian Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Munagana dan RT Aryo Tirto Kusumo. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Fadila. Oke guys, kita akan lanjutkan yang dijelaskan oleh Abi, yaitu nomor 2, Syarikat Islam atau yang disingkat dengan SI. Nah, penjelasannya itu ini merupakan contoh. Mana sih? Nah, ini merupakan gambar contoh pasar Klewer. Nah, di samping menunjukkan suasana pasar Klewer, tepatnya itu di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah pada masa penjajahan. Nah, pasar tersebut itu ramai oleh pedagang Indonesia ala Tiongkok akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok. Pada tahun 1911 didirikan Syarikat Dagang Islam atau yang disebut dengan SNI. Nah, oleh K. Haji Samanhudi dan RM Tirto di Suryo di Solo. Nah, tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi daerah ancaman Tiongkok. Nah, saat itu para pedagang Tiongkok menguasai dagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang disebut dengan SI. Nah, perubahan nama agar kegiatan ini lebih terbuka ke bidang lainnya. Nah, tidak hanya perdagangan. Pada tahun 1923, Syarikat Islam berubah nama menjadi Partai Hanya Perdagangannya. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Nah, lanjut ke yang nomor 3 adalah Industri Partis atau yang disebut dengan IP. Nah, di samping merupakan pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai. Nah, gambar tersebut adalah contoh 3 serangkai atau gambar pendiri 3 serangkai yang terdiri dari
EFA The West Decker dan Nurul Setiabudi. Yang kedua adalah RM Suwardi Suryaningrat dan yang terakhir adalah DR Cipto Mangunkusumo. Nah, Indeks Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember pada tahun 1912. Nah, tujuannya adalah mengembangkan semangat nasionalisme. Nah, pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis pada tahun 1913. Belanda meminta rakyat Indonesia merayakan hari tersebut. Nah, Suwardi mengecam Belanda, katanya, bagaimana mungkin masa terjajah Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah yang dimuat dalam harian dengan judul Seandainya Aku Orang Belanda. Nah, akhirnya 3 serangkai pun ditangkap dan dibuang di Belanda. Lanjut, penjelasan dijelaskan oleh Busroul Karim. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Halo. Nah, Halo. yang keempat, Perhimpunan Indonesia atau PI. Industri Perinding PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Industri Perinding berubah nama menjadi Indonesia Perinding dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Pada tahun 1925, di samping ini merupakan salah satu tokoh Perhimpunan Indonesia yakni Muhammad Hatta. Pada tahun 1935 PI secara tegas menguatkan manifesto arah perjuangannya, yaitu Indonesia bersatu menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuasaan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, analisir yang berkuasa dan esensial dalam masalah politik. Yang kelima, penjajahan yang merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Gagasan manifesto pada 1925 dan terrealisasi pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 25 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian diajukan dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Beberapa keputusan penting dalam Kongres pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang pertama, Diklat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober sampai 20 Oktober pada tahun 1928. Menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai penciptaan dari ciptaan Edward Mark sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, menetapkan bendera Indonesia sebagai merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Realisasi hasil Kongres adalah didirikan Indonesia Muda tahun 1930. Indonesia tidak berasas kebangsaan dan perjuangan Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan para tokoh pemuda. Lagu Indonesia Raya dilarang dan penyebutan Indonesia Merdeka tidak dibolehkan. Pada tokoh pemuda disampaikan tekanan ini pada Kongres ketiga di Jakarta pada tahun 1938. Tujuan kemerdekaan bangsa dan bangsa diganti dengan perguruan tinggi martabat nusa dan bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Halo. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI didirikan tanggal 4 Juni 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah merdeka dengan ideologi nasionalisme
1929, para tokoh PNU ditangkap dan diadili oleh Belanda. Di tahun 1931, PNU dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo Tahu. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI. Partai Nasional Indonesia disebut dengan PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Dan pada tahun 1929, para tokoh PNI ditangkap dan diadili oleh Belanda. Dan di tahun 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, ini sekarang pendidikan Karno. Gambar di samping merupakan Bung Karno. Beliau adalah salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia. Beliau pernah dipenjara dan diasingkan oleh Belanda ke Owen, di Gaul dan Sumatera. Halo. Mungkin cukup dari ini getar karena ada si Hasbi Bangkok yang menganukan ya. Sorry. Lanjut. Tahu. Nah, mungkin cukup penjelasan dari kita tentang prestasi Restu. Kita dari